Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai 3 strategi iblis dari awal zaman hingga akhir zaman. Sebetulnya iblis itu nggak pinter-pinter amat, saudaraku. Strateginya selalu begitu terus. Ada 3 strategi umum yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, itu dia selalu menyerang firman pengajaran. Kalau bisa diputar balikkan begitu. Seperti ketika iblis melakukan tipu muslihat kepada Hawa, kemudian Hawa jatuh dalam dosa, itu dia memutar balikkan firman. Kemudian yang kedua, kalau dia gagal ketika memutar balikkan firman, dia gagal membantah firman Tuhan, maka kemudian dia akan menyerang pribadi atau latar belakang. Jadi latar belakang seseorang itu akan dikulik, akan dicari-cari. Saudaraku, siapa Yesus itu? Bukankah dia cuma anak tukang kayu? Siapakah Petrus itu? Bukankah dia cuma nelayan yang hari-harinya biasa mencari ikan, menjala ikan? Siapa perempuan itu? Bukankah dia seorang pezina? Jadi masa lalu seseorang itu dikulik begitu, saudaraku. Ini strategi iblis yang hobi mengulik masa lalu seseorang, menuduh dosa-dosa masa lalu seseorang. Itu iblis, saudaraku, mencari-cari kelemahan masa lalu orang lain. Itu pekerjaan iblis. Saya beritahu saudara, dan saya mengerti akan hal ini, saudaraku. Jadi kalau ada hati di dalam pikiran seseorang yang mulai mengulik masa lalu seseorang, mencari-cari kesalahannya, itu cara-cara iblis. Ya benar, memang masa lalu kita, saudara saya itu penuh cacat celah. Kita insan hina, penuh cacat celah. Ya, tetapi kehinaan kita, cacat celah kita sudah dipikul oleh Yesus, disalibkan, sudah kita salibkan bersama dengan korban Kristus. Saudaraku, kita jawab demikian. Masa lalu saya memang buruk, masa lalu saudara juga buruk. Tetapi bukan karena hal itu kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Paulus itu minta ampun buruknya, penganiaya jemaat, penjahat luar biasa. Tetapi ketika dia bertobat, dia dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat, luar biasa. Jadi yang sukanya mengulik masa lalu seseorang, itu mulai dimasuki karakternya iblis. Saudaraku, kita jangan suka mengusik masa lalu seseorang, bahwa orang itu banyak dosanya, tidak layak melayani, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan sudah ampuni, dia akan layak. Saudara, ini yang kedua. Jadi yang kedua, ini iblis suka mengulik masa lalu seseorang. Jadi kalau saudara punya akun Instagram, akun Facebook, dan lain sebagainya, dikulik semuanya, dicari-cari kelemahan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, kalau iblis gagal baik melakukan serangan terhadap firman Tuhan, itu gagal. Kemudian menyerang secara pribadi itu pun gagal, saudaraku, maka dia akan melakukan serangan secara fisik. Serangan secara fisik ini wujudnya apa? Bisa itu sakit penyakit. Iblis bisa menjadikan satu sakit penyakit dalam tubuh saudara. Saudaraku, bisa merupakan satu kecerobohan yang menimbulkan kecelakaan dalam hidup saudara. Itu muslihat iblis seperti itu. Saudaraku, jadi 3 hal tadi harus kita selalu waspadai. Saudaraku, yang pertama tadi, iblis itu selalu menyerang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dibolak-balik seperti Yudas. Saudaraku, Yudas itu, saudaraku, sebetulnya dekat sama Yesus, bahkan murid yang dekat, diserai tugas sebagai bendahara. Tetapi saudaraku, satu ketika, saudaraku, kalau firman Tuhan mengatakan di dalam satu ayatnya, saya bacakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Amin, saudaraku. Hukum ini mau dibalik sama Yudas, saudaraku. Ketika Yudas melihat Maria itu mengurapi Yesus, memecahkan narwastu yang mahal di kaki Yesus. Di ayat lain, mengurapi Yesus di kepalanya, saudaraku. Saudaraku, narwastu yang mahal. Saudaraku, pikiran Yudas terbalik karena dia sudah mulai dirasuk oleh roh iblis itu. Pikirannya jadi terbalik. Bagaimana pikiran Yudas? Pikiran Yudas itu, bukankah narwastu itu bisa dijual, nanti kemudian hasilnya bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ini sok pahlawan banget, saudara. Kadang orang yang membalik-balikkan firman itu seperti itu, sok pahlawan begitu, saudaraku. Bukankah kalau kita sudah menolong orang miskin, kita membantu janda-janda miskin, kita menolong orang-orang miskin, kita sudah beribadah kepada Tuhan, ngapain kita persembahan kepada Tuhan? Saudara, dengan pintarnya membolak-balik firman, saudaraku. Padahal salib itu, saudaraku, ini terdiri atas dua komponen tadi. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini yang pertama loh, saudaraku. Kemudian yang kedua baru kasihilah sesamamu, saudaraku. Dan firman ini dibalik sama Yudas. Yudas nggak mau, dia mengabaikan yang kasihnya kepada Yesus itu nggak usah. Buat apa mengasihi Yesus? Buat apa mempersembahkan narwastu buat Yesus? Bukankah uangnya bisa dikasihkan orang banyak, orang miskin? Saudaraku, kadang-kadang pikiran yang sok pahlawan seperti ini, saudaraku, sengaja diciptakan manusia untuk berkelit dari kewajibannya kepada Tuhan. Kita nggak perlu persembahan di mezbah Tuhan, itu nggak perlu banget. Ngapain? Kita bisa persembahan, kita bisa membantu orang-orang miskin, kita bisa membantu anak-anak jalanan, kita bisa membantu janda-janda miskin, saudaraku. Ini otaknya Yudas, saudaraku. Kita nggak perlu persembahan. Ini otaknya Yudas, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, firman Tuhan itu dibolak-balik seperti begitu itu, saudaraku. Padahal salib itu bisa berdiri. Yang vertikal pertama, saudaraku, yaitu kasih kepada Allah. Persembahanmu kepada Allah. Kasih kepada Allah, ini yang pertama. Baru bisa didirikan, kemudian ada salib yang vertikal. Jadi nggak ada salib langsung vertikal itu, saudaraku. Ngambang nanti jatuh. Jadi yang pertama harus dilakukan yang vertikal dahulu. Saya pernah dalam kehidupan saya, saudaraku, diperhadapkan dalam satu situasi. Ini saya harus persembahan atau menolong saudaraku yang sedang miskin, saudaraku. Saya prioritaskan persembahan, sungguh, saudaraku. Dan mujizat Tuhan yang terjadi, saudaraku, baik apa yang saya lakukan itu, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Saudara saya juga ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, bukan berarti kita ini melakukan satu kebodohan, tidak, saudaraku, tapi ini firman Tuhan. Utamakan, saudaraku, ini yang pertama, ini yang vertikal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kemampuanmu, akal budimu, kekuatanmu. Ini hukum yang terutama. Yang kedua, barulah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudaraku, jadi salib ini didirikan, bisa berdiri karena ada yang vertikal dahulu, baru yang horizontal itu bisa berdiri. Manusia pembohong kalau ada yang bilang bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah. Orang yang tidak bisa mengasihi Allah itu tidak akan bisa mengasihi sesama. Sudah lihat deh, orang yang tidak takut akan Tuhan itu nanti, saudaraku, perbuatannya tidak akan ada kasih yang sesungguhnya, tidak akan ada kasih sejati. Dia berbuat baik pun karena ada pamrih. Saudaraku, karena itu, saudaraku, ini sangat penting sekali. Kasih kita kepada Allah ini nanti akan membuat kita bisa mengasihi sesama. Saudaraku, gak ada orang yang bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus kalau kita tidak punya kasih kepada Allah. Salib itu gak bisa berdiri kalau tidak ada yang vertikal dahulu. Saudaraku, jadi strateginya iblis yang dahulu menyerang Yudas, yang dahulu masuk, menyusup dalam diri Yudas dan ingin menyalibkan Yesus, itu seringkali
dipakai dan diputar balikkan, saudaraku, sehingga firman Tuhan menjadi kacau ya. Seperti tadi, saudaraku, nggak perlulah persembahan di mezbah Tuhan itu buat apa? Kita kan bisa bantu orang miskin di jalanan, di pinggir jalan. Kita kan bisa bantu pengamen jalanan. Kita kan bisa bantu yatim piatu. Itu sudah ibadah, saudara. Itu dibalik sama iblis, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kemampuanmu, dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang pertama dan terutama. Sesudah itu baru kamu bisa mengasihi manusia dengan benar. Saudara, jadi demikian mengenai 3 strategi iblis. Ini yang pertama ini, saudaraku, sukanya menyerang firman Tuhan, membolak-balikkan firman Tuhan, seperti ketika iblis membuat Hawa itu jatuh, itu juga dengan membalik-balikkan firman Tuhan. Seperti ketika Yudas melihat Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, saudaraku, Yudas mau membalik firman, tapi waktu itu ada Yesus, jadi nggak bisa, saudaraku. Kemudian yang kedua, kalau menyerang firman itu gagal, dia akan menyerang pribadi. Oh, itu siapa sih? Bukankah latar belakangnya itu pezina? Bukanlah latar belakang dia itu rentenir? Dia itu orang jahat. Nggak usah dipercaya kata-katanya. Loh, saudaraku, kalau dia sudah bertobat, saudaraku, Tuhan pakai luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ini yang kedua tadi, menyerang pribadi. Masa lalu seseorang itu dikulik-kulik, saudaraku. Kejelekan masa lalu dikulik-kulik, padahal dia sudah bertobat. Ini karakter iblis. Saudara, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi gagal, menyerang firman itu gagal, menyerang pribadi, latar belakang juga gagal, maka dia bisa melakukan serangan fisik. Ini saudara harus berhati-hati, selalu waspada dimanapun saudara berada. Iblis bisa menciptakan kecelakaan di jalan. Iblis bisa, saudaraku, menyusup, menciptakan satu sakit penyakit dalam diri saudara karena melalui makanan saudara yang kurang higienis dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat untuk saudara pada pagi hari ini. Tanggal berapa ini? 2 Maret 2021. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Ingat, jangan mau kena tipu muslihat iblis. Karena 3 perkara, melalui 3 cara yang selalu dipakainya mulai awal zaman sampai akhir zaman tadi. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya.